Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Purnamasari dengan NIM 2286202199 dari Prodi PGSD kelas 3F. Di sini saya akan membacakan materi tentang kaidah penulisan soal. Yang pertama adalah pengertian kisi-kisi. Pengertian kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi sebuah tes. Selanjutnya ada fungsi kisi-kisi. Fungsi kisi-kisi sebagai pedoman dalam penulisan soal dan atau dalam melakukan perakitan soal. Adapun syaratnya. Syarat kisi-kisi yang pertama adalah mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Selanjutnya yang kedua adalah komponennya rinci, jelas, dan mudah dipahami. Yang terakhir, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Adapun komponen kisi-kisi terdiri dari dua, yakni kelompok identitas dan yang terakhir kelompok matriks. Ada 7 dari kelompok identitas. Yang pertama jenis institusi, yang kedua program atau jurusan, yang ketiga bidang studi atau mata pelajaran, yang keempat tahun ajaran, yang kelima kurikulum yang diacu atau dipergunakan, yang keenam jumlah soal, dan yang terakhir bentuk soal. Untuk kelompok matriks ada 4, yaitu kompetensi, yang pertama, yang kedua materi yang akan diberikan atau dijadikan soal, yang ketiga indikator, dan yang terakhir nomor urut soal jika diperlukan. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi. Yang pertama ada dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimum yang harus dikuasai mahasiswa setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Kompetensi ini diambil dari kurikulum. Selanjutnya materi. Materi adalah bahan ajar yang harus dikuasai mahasiswa berdasarkan kompetensi yang akan diukur. Penentuan materi atau bahan ajar yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Selanjutnya indikator, berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal. Dan yang terakhir soal disusun berdasarkan indikator yang dibuat. Selanjutnya adalah kriteria pemilihan materi yang esensial. Merupakan materi lanjutan pendalaman dari satu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya merupakan materi penting yang harus dikuasai oleh siswa. Ketiga, merupakan materi yang sering diperlukan untuk mempelajari bidang studi lain. Yang keempat, merupakan materi yang berkesinambungan yang terdapat pada semua jenis jenjang kelas. Maksud saya pada semua jenjang kelas. Merupakan materi yang memiliki nilai terapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian indikator. Pengertian indikator adalah suatu rumusan yang menggunakan kata kerja operasional yang memuat perilaku siswa, memuat materi yang akan diukur sesuai dengan uraian materi yang dipilih. Adapun syarat indikator yang baik. Terdapat 4 syarat indikator. Yang pertama, memuat ciri-ciri kompetensi dasar yang akan diukur. Yang kedua, memuat kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga, berkaitan dengan materi atau bahan ajar yang dipilih. Dan yang terakhir, dapat dibuatkan soalnya. Contoh indikator. Contoh indikator dari condition. Lalu, dari condition disajikan sebuah teks report tentang hewan, menentukan gambaran umum teks tersebut dengan tepat. Lalu degree behavior, kesinambungan dilakukan oleh audiens. Selanjutnya adalah materi soal pilihan ganda. Terdapat keunggulan dan keterbatasan dari soal pilihan ganda. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulan yang pertama adalah mengukur berbagai jenjang kognitif. Yang kedua, penskorannya mudah, cepat, objektif, dan dapat mencakup ruang lingkup bahan atau materi atau KD yang luas. Yang terakhir, bentuk ini sangat tepat untuk ujian yang pesertanya sangat banyak dan atau yang sifatnya massal.
Keterbatasan. Ada 3 keterbatasan. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama untuk menulis soalnya. Yang kedua, sulit membuat pengecoh yang homogen dan berfungsi. Yang terakhir, terdapat peluang untuk menebak kunci jawaban. Adapun kaidah penulisan soal pilihan ganda. Ada 3, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Kaidah penulisan soal pilihan ganda dari segi materi. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Yang terakhir, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar. Yang selanjutnya ada dari konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang selanjutnya ada dari konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Yang keenam, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan seperti semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar.